Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil dan teman saya Vela. Pada video ini, kami akan menjelaskan seputar materi peluang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini kita akan membahas beberapa subbab mengenai peluang. Di antaranya adalah permutasi, kombinasi, peluang, peluang komplement, ruang sampel dan titik sampel, peluang kejadian majemuk, frekuensi harapan, serta penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang dapat diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Dengan rumus n permutasi r sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Selanjutnya ada jenis-jenis permutasi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada permutasi siklis. Permutasi siklis adalah susunan unsur-unsur yang membentuk lingkaran dengan memperhatikan urutannya. Misalkan tersedia n unsur yang berbeda. Banyaknya permutasi siklis dan n unsur dapat ditentukan dengan rumus P siklis sama dengan n-1 faktorial. Yang kedua adalah permutasi berulang. Misalkan tersedia n unsur yang berbeda, banyak permutasi R unsur yang diambil dari unsur yang tersedia atau dengan tiap unsur yang tersedia boleh ditulis berulang, sama dengan P berulang sama dengan N pangkat R. Kombinasi. Kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek, dengan rumus kombinasi N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Berikut cara menyusun anggota ruang sampel. Menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar, menyusun anggota ruang sampel dengan diagram pohon, dan menyusun anggota ruang sampel dengan tabel. Kemudian ada peluang. Peluang pada umumnya berarti kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Rumus peluang. S adalah ruang sampel dengan banyak elemen adalah NS, dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen sama dengan NA. Maka peluang kejadian A ditulis dengan notasi PA. Dengan begitu, rumus peluang dituliskan menjadi sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Contohnya, ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya adalah 6. Sisi dari genap adalah 2, 4, 6. Maka NK-nya adalah 3. Maka PK sama dengan 3 per 6 sama dengan setengah. Yang selanjutnya ada peluang komplement. Peluang komplement suatu kejadian adalah peluang kejadian yang berlawanan dengan kejadian semula. Komplement kejadian A ditulis A pangkat C. Peluang komplement P A pangkat C sama dengan 1 min PA. Yang selanjutnya ada peluang kejadian majemuk, merupakan gabungan dari dua atau lebih kejadian. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Jika dua kejadian, misalkan kejadian A dan B saling lepas atau tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan rumus A gabungan B sama dengan PA plus PB. Yang selanjutnya, kejadian tidak saling lepas. Jika dua kejadian tidak saling lepas atau dapat terjadi secara bersamaan, maka peluang kejadian A atau B dapat ditentukan dengan rumus A gabungan B sama dengan PA plus PB min P irisan B. Kejadian saling bebas. Misalkan kejadian A dan B saling bebas, maka apa yang terjadi pada kejadian A tidak akan berpengaruh terhadap kejadian B. Begitupun sebaliknya, atau tidak bergantung satu sama lain. Misalkan PA adalah peluang kejadian A dan PB adalah peluang kejadian B. Jika kejadian A dan B saling bebas, maka peluang kejadian terjadinya A dan B adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Kejadian bersyarat.
Peluang bersyarat didefinisikan sebagai dua atau lebih kejadian yang bergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A terjadi, maka peluang B disebut peluang bersyarat yang dinotasikan dengan PB garis A. Rumus PA irisan B per PA. Kemudian adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan suatu kejadian, yaitu harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang telah dilakukan. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Frekuensi harapan sama dengan peluang A kali banyak percobaan. Contohnya, pada percobaan mengetos sebuah dadu yang telah dilakukan sebanyak 60 kali, maka peluang akan muncul mata dadu 2 adalah 1/6. Frekuensi harapan akan muncul mata dadu sama dengan peluang mata dadu 2 kali banyak percobaan sama dengan 1/6 kali 60 sama dengan 10 kali. Kemudian ada pelemparan dadu. Satu dadu dilempar 3 kali. Peluang mata dadu 6 muncul sedikit sekali adalah caranya. Kita mencari NS-nya terlebih dahulu. NS sama dengan 6 karena ada satu dadu. Kemudian kita mencari NE-nya terlebih dahulu. Hasil yang diharapkan muncul yaitu NE mata dadu 6, yaitu ada 1. Peluang 6 sama dengan NE per NS sama dengan 1/6. Peluang 6 tidak terjadi atau P6 aksen sama dengan 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Peluang mata dadu 6 tidak pernah muncul sama sekali, maka PE aksen dikali PE aksen dikali PE aksen sama dengan 5/6 dikali 5/6 dikali 5/6 sama dengan 125/216. Peluang muncul mata dadu 6 sedikitnya sekali, berarti boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang tidak boleh adalah tidak pernah muncul, sehingga PE sama dengan 1 dikurangi PE aksen sama dengan 1 dikurangi 125/216 sama dengan 91/216. Kemudian yang kedua adalah pelemparan uang logam. Jika 4 uang logam dilempar, maka peluang muncul minimal 2 sisi gambar adalah caranya. Banyak keseluruhan hasil yang mungkin dari pelemparan sebuah koin 4 kali, di mana hasil yang mungkin dari setiap pelemparan ada 2 kemungkinan, yaitu angka atau gambar, adalah NS-nya peluang 1 dikali peluang 2 dikali peluang 3 dikali peluang 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Banyak kemungkinan muncul minimal 2 sisi gambar dari 4 kali pelemparan adalah 2 gambar dan 2 angka, atau 3 gambar dan 1 angka, atau 4 gambar dan 0 angka. Maka NE sama dengan 4 kombinasi 2. 4 kali pelemparan dengan 2 gambar, maka 4C2. Kemudian ditambah 4C3. 4 kali pelemparan dengan 3 gambar. Kemudian 4 kali pelemparan dengan 4 gambar, maka 4C2 sama dengan 6, 4C3 sama dengan 4, 4C4 sama dengan 1, maka diperoleh hasilnya adalah 11. Maka peluang E sama dengan NE per NS. NE nya 11 dan NS 16, maka 11/16. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan pola. Di dalam sebuah kotak terdapat M pola merah dan M pola putih dengan M plus N sama dengan 16. Jika pola diambil 2 pola sekaligus secara acak dari dalam kotak, maka peluang terambil 2 pola tersebut berbeda warna adalah setengah. Nilai dari M kuadrat ditambah N kuadrat adalah pembahasannya sebagai berikut. Dari dalam kantong akan diambil 2 pola sekaligus, maka banyak kemungkinan yang terjadi adalah terpilih 2 pola dari M plus N pola. Maka NS-nya adalah M plus N kombinasi 2 sama dengan 16 kombinasi 2 sama dengan 16 faktorial per 2 faktorial dikali 16 dikurangi 2 faktorial sama dengan 120. Dari pengambilan 2 pola sekaligus, hasil yang diharapkan adalah kedua pola berbeda warna. Banyak kemungkinan yang diharapkan adalah terambil 1 pola putih dari M pola dan 1 pola merah dari N pola. Jika kita tuliskan banyak kemungkinan yang diharapkan terjadi, yaitu NE sama dengan M kombinasi 1 dikali N kombinasi 1 sama dengan M kali N. Peluang kejadian E kedua pola berbeda warna adalah 1/2, sehingga berlaku PE sama dengan NE per NS sama dengan setengah sama dengan MN per 120, maka MN sama dengan 60. Untuk mencari M kuadrat tambah N kuadrat, kita bisa mencari dengan M plus N dikuadratkan dikurangi 2 kali MN, maka M plus
N sama dengan 16. 16 kuadrat dikurangi 2 kali 60, maka 16 kuadrat 256 dikurangi 120 sama dengan 136. Kemudian adalah pemilihan ketua OSIS. Contoh soalnya adalah Semen X memiliki 6 kelas dengan banyak siswa pada setiap kelas adalah 16 pria dan 16 wanita. Jika untuk kepengurusan OSIS dipilih satu orang dari setiap kelas, maka peluang 2 orang wanita yang menjadi pengurus OSIS adalah berikut pembahasannya. Banyak keseluruhan susunan pengurus OSIS yang mungkin dari pemilihan 6 kelas, di mana pengurus kelas yang mungkin dari setiap kelas ada 2 kemungkinan, pria atau wanita. Maka NS-nya adalah peluang 1 dikali peluang 2 dikali peluang 3 dikali peluang 4 dikali peluang 5 dikali peluang 6 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Banyak kemungkinan pengurus 2 orang wanita, berarti pengurus terdiri dari 2 wanita dan 4 pria. Maka NE sama dengan N kombinasi 2, yaitu N faktorial per 2 faktorial kali 6 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 2 kali 4 faktorial sama dengan 15. Peluang E sama dengan NE per NS sama dengan 15 per 64. Kemudian adalah banyaknya peluang susunan password. Contoh soalnya adalah Dinda memiliki password yang terdiri dari satu huruf di antara huruf A, I, U, E, O. Peluang Dinda gagal mengetikkan passwordnya adalah berikut pembahasannya. Password Dinda hanya terdiri dari satu huruf saja, sehingga NE sama dengan 1. Hasil yang mungkin diketik adalah A, I, U, E, O, sehingga banyak anggota ruang sampelnya adalah 5. Peluang Dinda gagal adalah peluang E aksen sama dengan 1 dikurangi peluang E, sama dengan 1 dikurangi NE per NS, sama dengan 1 dikurangi 1 per 5, sama dengan 4 per 5. Kemudian adalah peluang duduk berdampingan. Contoh soalnya adalah 6 anak terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan adalah berikut pembahasannya. Misal S adalah 6 orang duduk berderet secara bebas. Posisi duduk adalah NS sama dengan 6 faktorial sama dengan 720. Misal E adalah 3 orang perempuan selalu duduk berdampingan. Untuk membuat perempuan selalu duduk berdampingan, maka perempuan kita anggap 1. Karena perempuan sudah kita anggap 1, maka banyak yang akan duduk menjadi 4 orang. Posisi duduk di atas dikalikan dengan 3 faktorial. Karena perempuan dalam posisi berdekatan masih dapat bertukar tempat duduk sebanyak 3 faktorial cara. Banyak posisi duduk perempuan adalah 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 144. Peluang perempuan duduk berdampingan adalah peluang E sama dengan NE per NS sama dengan 144 per 720 sama dengan 1 per 5. Kemudian adalah banyaknya peluang susunan pin ATM. Suatu pin ATM terdiri dari 3 angka berbeda, tetapi angka pertama tidak boleh 0. Peluang bahwa angka kartu ATM tersebut mempunyai nomor cantik 123 23 43 45 567 678 atau 789 adalah caranya adalah dengan mencari NS-nya terlebih dahulu. NS adalah banyak kemungkinan angka pada digit pertama dikali banyaknya kemungkinan angka pada digit kedua dikali banyaknya kemungkinan angka pada digit ketiga. Pada soal diketahui bahwa angka pertama tidak boleh 0, maka kemungkinan digit pertama yaitu angka 1 sampai 9, sehingga ada 9 kemungkinan. Pada digit kedua ada 10 angka kemungkinan mulai dari 0, 1 hingga 9. Akan tetapi, satu angka telah dipakai pada digit pertama sehingga banyaknya kemungkinan ada 9. Diketahui pada soal, digitnya harus berbeda. Begitu juga dengan pada digit ketiga. Digit ketiga harus berbeda, maka sisa kemungkinannya ada 8. Maka banyak NS adalah 9 kali 9 kali 8 sama dengan 648. Kejadian yang diharapkan adalah ada 6, yaitu 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Maka peluang E sama dengan NE per NS sama dengan 6 per 648 sama dengan 3 per 324. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.